Konsep wilayah dan tata ruang. A. Wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagian lain di sekitarnya. Contohnya, wilayah perdesaan berbeda dengan perkotaan. Ada beragam konsep wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah. A. Wilayah homogen dan wilayah formal. Wilayah homogen adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam, seperti karakteristik fisik. Misalnya wilayah Kalimantan Tengah dan wilayah Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. B. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. C. Wilayah perseptual. Wilayah perseptual yang memiliki identik unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya Bogor kota hujan, Pekalongan kota batik, dan Banda Aceh kota Serambi Mekah. Perwilayahan atau regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Salah satu contoh regionalisasi kawasan di dunia adalah kawasan ASEAN, yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Tata ruang adalah wujud struktur ruang pada pola ruang. Pengertian ruang dalam geografi selalu berkaitan dengan permukaan bumi. Pada gambar tampak kawah gunung Tambora yang berdiameter 6 km dan dalamnya 1.100 meter. B. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah. A. Makna pembangunan wilayah. Makna pembangunan memiliki arti sebuah proses, cara atau pembuatan yang berkaitan dengan perubahan. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. B. Teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi berbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi oleh posisi geografi yang unik. C. Konsep-konsep pembangunan wilayah. 1. Konsep pembangunan wilayah berbasis karakter sumber daya. 2. Konsep pembangunan wilayah berbasis penataan ruang. 3. Konsep pembangunan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster gugus. D. Faktor penentuan pembangunan wilayah. 1. Faktor topografi. 2. Faktor klimatologi. 3. Faktor hidrografi. 4. Faktor sumber daya hayati. 5. Faktor demografi atau sumber daya manusia. E. Aspek utama pembangunan wilayah. 1. Terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. 2. Setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu. 3. Menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. F. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. 1. Daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. 2. Daya dukung lahan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. 3. Daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. 4. Daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. 5. Daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume pemanfaatan sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. G. Tujuan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. H. Wilayah pembangunan Indonesia. 1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera. 2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali. 3. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. 4. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi. 5. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. 6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. I. Pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuan pembangunan wilayah berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pengadaan air bersih dan senantiasa yang layak untuk semua.
Pertumbuhan wilayah erat. Kaitannya dengan pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. A. Teori pertumbuhan wilayah. 1. Teori basis sumber daya alam. 2. Teori basis ekspor. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. 4. Teori ketidakseimbangan. 5. Teori baru pertumbuhan wilayah. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Kondisi geografis seperti topografi, kelembapan, temperatur, dan iklim selalu menjadi salah satu faktor penting membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum ada industrialisasi. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang berbeda-beda. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama, yang dapat digunakan sebagai input produktif berikutnya. Modal fisik merupakan faktor produksi yang mencakup pembangunan mesin, peralatan, dan komputer. Modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan bakat dan pengetahuan produktif seseorang. Infrastruktur mengacu pada investasi fisik yang antara lain mewujudkan dalam sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan listrik. Teknologi mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasari untuk seni praktis yang menghasilkan produk industri dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. C. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. D. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. 1. Adanya ketertarikan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. 2. Ada unsur penggandaan yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. 3. Ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. 4. Mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. E. Pengaruh pusat pertumbuhan. 1. Menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Mengordinasi sumber daya yang tersebar di sekitarnya. 3. Menjadi inti pengembang sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. 4. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. F. Hierarki pusat pertumbuhan. 1. Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama order 1. 2. Pusat pertumbuhan sekunder. 3. Pusat pertumbuhan tersier. C. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah nasional meliputi rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT/RW dan yang bersifat tujuan, kebijakan, serta strategi penataan ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, dan rencana struktur ruang ke wilayah kabupaten. Rencana tata ruang wilayah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. D. Permasalahan dan penerapan tata ruang wilayah. 1. Masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kepakaran. 2. Masalah keterbatasan pangkalan data. 3. Masalah konflik kepentingan. 4. Masalah ekonomi. Dan 5. Masalah sosial budaya.